teknologi Biomark Propus memberikan solusi bagi kita para petani untuk meningkatkan produksi maupun juga pertumbuhan tanaman kita di lahan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sebenarnya seluruh tanah yang kita kelola pada prinsipnya atau pada umumnya memiliki kadar hara yang terdapat di dalam tanah. Di antaranya ada kadar makro, N, P, K, bahkan juga kadar hara mikro. Tetapi pada prinsipnya ketika tanah kita yang kita kelola itu secara terus-menerus dan tidak pernah lepas dengan menggunakan pupuk kimia, diantaranya urea, KCl, bahkan juga faktor alam, sering menimbulkan tanah yang kita kelola tingkat keasaman yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, ketika zat asam tinggi di dalam tanah, maka itu akan mempengaruhi persentase atau kadar unsur hara di dalam tanah tidak dapat dimaksimalkan diserap oleh tanaman. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami dari PT Biotisa Grindo menjelaskan atau memberikan edukasi bahwa sebenarnya dengan teknologi Biomark, begitu kita nanti kocor di dalam tanah ini, maka zat-zat asam yang mengikat unsur hara di dalam tanah tadi akan dilepas, sehingga persentase unsur hara ya N, P, dan K yang terdapat di dalam tanah itu mengalami peningkatan, sehingga unsur hara yang tersedia di dalam tanah akan maksimal diserap oleh tanaman. Jadi pada kesempatan ini kita bisa tuang ya biomaknya ke dalam tanah ya dengan larutan seperti ini. Nah, kemudian kita kocor, Pak, ya. Jadi larutan biomark ini kita kocor ya, kita kocor ke tanah yang saat ini kita berikan alat pengukur NP dan K di dalam tanah. Nah, jadi begitu kita kocor, maka kelihatan bahwa persentase NP dan K di dalam tanah meningkat. Nah, ini yang kami perlu jelaskan bahwa sebenarnya ya ketika kita punya lahan yang kita kelola, sebaiknya sebelum kita tanam tanaman itu kita siram dulu dengan biomark supaya kadar hara yang terdapat di dalam tanah yang terikat oleh zat asam akan dilepas oleh biomark itu sendiri, sehingga persentase kadar hara dalam tanah itu meningkat. Di sini juga kita akan melihat kadar air ya yang ada di dalam lahan ini juga cukup asam ya. Kita ambil. Kita bisa lihat berapa persentase, berapa kadar pH airnya. Kadar pH air ini adalah yang kita ambil dari lahan ini itu di angka 2,7. Dalam posisi tanah dan air asam itu akan membuat tanaman kita akan pertumbuhannya akan terganggu. Nah, ini ciri-ciri kalau kondisi tanah kita adalah asam dan juga airnya asam. Nah, bagaimana caranya supaya air yang asam ini dapat kita gunakan? Saat ini kita bisa menggunakan biomark. Dengan biomark kita tetesin biomark di sini, maka posisi pH-nya akan mengalami kenaikan. Jika kita punya masalah tentang keasaman, baik di tanah maupun juga di air, maka dengan menggunakan biomark, problem yang kita hadapi terhadap air yang asam itu bisa kita atasi pada saat ini. Sementara kalau Propus sendiri, dia adalah fosfat cair atau fosfat siap makan, siap saji. Sehingga begitu kita aplikasi di tanamannya maupun di tanah, sehingga ketersediaan fosfat di dalam tanah maupun juga ketersediaan fosfat bagi tanaman itu bisa terpenuhi. Apa perbedaan antara TSP dengan Propus? Kita tahu bahwa TSP atau SP36 sama seperti beras. Jadi kalau beras itu dimasak dulu baru bisa makan. Nah, sama TSP juga demikian. TSP itu begitu kita tabur di tanah, dia belum mampu diambil oleh tanaman, tapi dia harus dipecah dulu, butuh waktu 5-10 hari baru bisa diambil oleh tanaman. Kemudian kelebihan yang kita peroleh kalau kita menggunakan Propus, kita tidak perlu khawatir ketika ada curah hujan, kemudian ketika ada air, tidak perlu kita khawatirkan, atau ketika tidak ada curah hujan.
Ya, berbeda dengan TSP, apabila tidak ada air maka otomatis fosfat yang kita berikan di tanah itu tidak akan mampu dipecah oleh tanah itu sendiri. Nah, sehingga ketersediaan fosfatnya akan mengalami kekurangan terhadap tanaman itu sendiri. Tapi dengan Propus, kita cukup mengambil air yang ada di sekitar kita, kemudian kita larutkan dan diaplikasi langsung ke tanamannya. Ya, bisa dispray baik ke tanah maupun juga ke tanaman. Sehingga ketika kita aplikasi Propusnya, maka ketersediaan fosfat terhadap tanaman itu terpenuhi. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya ketika fosfat tidak terpenuhi secara maksimal, maka pertumbuhan tanaman akan mengalami gangguan. Nah, sama seperti halnya kalau kita lihat di sekitar ini, daun tanamannya ada yang warna ungu, itu adalah faktor daripada kekurangan unsur fosfat. Nah, oleh karena itu, ya bagaimana caranya supaya tanaman yang seperti ini daun warna keunguan tidak terjadi, maka itulah yang harus kita kendalikan, yaitu memberikan fosfat yang terpenuhi bagi tanamannya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan tuang kembali di sini Propusnya. Nah, di sini kalau kita pindah ke sini, ini kadar fosfatnya ada sekitar 20. Kita akan kocor, kita akan tuang di sini Propusnya, sehingga nanti mengalami terjadi peningkatan persentase kadar fosfat. Nah, sekarang kita tuangkan Propusnya ya. Propus ke dalam air, kemudian kita aduk. Nah, baik, kita kocor sekarang ini. Pada saat yang bersamaan, kadar fosfatnya langsung naik dari 20 menjadi 100-an. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya fosfat atau Propus itu sendiri adalah fosfat siap saji, atau ketersediaan dia di dalam tanah itu bisa langsung diambil oleh tanaman. Dan dia siap diserap oleh tanaman ya. Ketika kita kocor baik di tanah maupun juga lewat daun, maka fosfat itu terpenuhi bagi tanaman itu sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, edukasi yang dapat kami sampaikan tentang teknologi Biomak dan Propus di lahan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.